Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Berjumpa kembali dengan channel kami, di mana pada kesempatan ini kita bersama akan membahas latihan soal ulangan tengah semester ganjil pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMA kelas 11. Namun sebelumnya mengingatkan untuk jangan lupa klik subscribe, like and share, serta aktifkan loncengnya. Terima kasih. Sebelum kita ke soal, kita terlebih dahulu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya robbal alamin. Kita ke soal yang pertama. Di soal yang pertama ada potongan ayat, kemudian soalnya hukum bacaan kata yang bergaris bawah dari potongan ayat di atas adalah A. Mad tabi'i, B. Iklab, C. Idgham bi gunnah, D. Ikhfa, E. Idgham bila gunnah. Bisa dicoba untuk dijawab dulu. Dan jawaban yang benar adalah E. Idgham bila gunnah. Jadi ketika ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan lam ataupun ro, maka dibaca atau dihukumi bacaan idgham bila gunnah. Soal selanjutnya yang kedua. Wahyu Allah Subhanahu wa taala yang masih berupa lembaran-lembaran terpisah yang disampaikan kepada nabi dan rasulnya disebut A. Al-Quran, B. Kitab suci, C. Mushaf, D. Suhuf, E. Mazmur. Jawaban yang benar adalah D. Suhuf. Kalau mushaf sudah terkumpul menjadi satu kesatuan dari lembaran-lembaran atau suhuf-suhuf yang terpisah tadi. Kemudian soal yang ketiga. Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam adalah A. Al-Quran, B. Injil, C. Taurat, D. Zabur, E. Mazmur. Jawaban yang benar adalah B. Injil. Soal yang keempat. Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk merupakan arti dari nama lain Al-Quran, yaitu A. Al-Huda, B. Al-Kitab, C. Al-Bayan, D. Asy-Syifa, E. Al-Furqan. Jawaban yang benar adalah E. Al-Furqan. Kita lanjut soal yang kelima. Dalam bahasa Ibrani, Zabur berasal dari kata zimra yang memiliki arti A. Lagu, B. Pantun, C. Kitab, D. Bacaan, E. Puisi. Yang betul yang mana? Kira-kira? Dan jawaban yang benar adalah A. Lagu. Soal yang keenam. Salah satu kitab yang diturunkan kepada para rasul berisi perintah untuk memuliakan hari Sabtu, yaitu isi dari kitab suci A. Zabur, B. Taurat, C. Injil, D. Al-Quran, E. Mazmur. Jawabannya adalah B. Taurat. Soal yang ketujuh. Salah satu nama lain Al-Quran adalah Az-Zikr, yang artinya A. Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia, B. Al-Quran sebagai pembeda yang baik dan yang buruk, C. Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati,
D. Al-Quran sebagai firman yang dibukukan. E. Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Jawaban yang benar adalah E. Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Soal yang ke-8. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dalam periode Makkah dan Madinah selama A. 23 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. B. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. C. 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. D. 22 tahun, 23 bulan, 22 hari. E. 22 tahun, 22 bulan, dan 23 hari. Jawaban yang benar adalah B. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Soal yang ke-9. Di antara isi pokok Al-Quran, yaitu menjelaskan tentang muamalah, maksudnya adalah A. Menjelaskan tentang keimanan. B. Semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. C. Cerita Nabi dan Rasul orang-orang saleh dan yang ingkar. D. Hubungan manusia dengan sesama manusia. E. Tentang budi pekerti. Jawaban yang benar adalah D. Hubungan manusia dengan sesama manusia. Soal ke-10. Hukum bacaan kata yang bergaris bawah adalah A. Idhar halqi. B. Idgham bi gunnah. C. Idgham bil gunnah. D. Ikhfa hakiki. E. Iklab. Dan jawaban yang benar adalah D. Ikhfa hakiki. Kita lanjut ke soal yang ke-11. Musailamah mendapatkan julukan Al-Kazab karena kebohongannya yang begitu besar, yaitu A. Mengaku orang terkaya. B. Mengaku ahli kitab. C. Mengaku seorang nabi. D. Mengaku seorang sahabat nabi. E. Mengaku keluarga nabi. Dan jawaban yang benar adalah C. Mengaku sebagai seorang nabi. Soal ke-12. Berkata apa adanya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya merupakan pengertian jujur, sedangkan lawan dari sifat jujur adalah A. Qanaah. B. Khianat. C. Sidik. D. Dusta. E. Amanah. Jawaban yang benar adalah D. Dusta. Soal ke-13. Qulil haqqo wa in kana murran. Hadis tersebut di atas menjelaskan tentang sifat A. Qanaah. B. Syaja'ah. C. Sidiq. D. Karimah. E. Amanah. Jawaban yang benar adalah B. Syaja'ah. Soal yang ke-14. Dari potongan ayat di atas, kita dilarang untuk A. Bersikap lemah dan bersedih hati. B. Bersikap sombong dan angkuh. C. Bersikap iri dan dengki. D. Bersikap tamak dan iri. E. Bersikap lemah dan sombong. Jawaban yang benar adalah A. Bersikap lemah dan bersedih hati. Lanjut soal yang ke-15.
Kejujuran harus diterapkan dalam berbagai hal, di antaranya adalah kejujuran dalam setiap perkataan, yang disebut juga A. Sidq al-qalbi, B. Sidq al-hadis, C. Sidq al-amal, D. Sidq al-wad, E. Sidq al-hal. Jawaban yang benar adalah B. Sidq al-hadis. Soal yang ke-16. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak menjadi penakut dan pengecut, karena rasa takut dan pengecut akan membawa A. Kesedihan yang berlarut-larut, B. Kesenangan yang berlebihan, C. Kegagalan dan kekalahan, D. Kedengkian dan sifat iri, E. Sifat tawakal. Bisa dijawab dulu. Dan yang benar jawabannya adalah B. Kegagalan dan kekalahan. Soal ke-17. Karena kejujurannya, Rasulullah SAW ketika masih kecil memperoleh gelar Al-Amin, yang artinya A. Dapat dipercaya, B. Pandai berdakwah, C. Berparas rupawan, D. Keturunan keluarga terpandang, E. Cerdas. Jawaban yang benar adalah A. Dapat dipercaya. Soal ke-18. Arti dari hadis di samping adalah A. Katakanlah perkataan yang benar, B. Hindarilah perilaku lemah dan bersedih hati, C. Berlomba-lombalah dalam kebaikan, D. Berjalanlah di jalan yang benar, E. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Jawaban yang benar adalah E. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Soal ke-19. Kita harus memiliki kejujuran dalam berbagai hal dengan tujuan A. Agar disegani setiap orang, B. Mengharap pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, C. Mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, D. Memperoleh kedudukan yang tinggi, E. Untuk memperoleh dukungan setiap orang. Dan jawaban yang benar adalah C. Mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut soal ke-20, soal yang terakhir. Salah satu ciri orang munafik adalah A. Berhati keras dan sombong, B. Bersikap lemah dan pengecut, C. Jika berjanji selalu ditepati, D. Jika berkata selalu dusta, E. Selalu melaksanakan amanah dengan baik. Dan jawaban yang benar adalah D. Jika berkata selalu dusta. Jadi ciri-ciri orang munafik ada 3. Yang pertama, setiap berkata selalu dusta. Kemudian ketika berjanji mengingkari, dan ketika mendapatkan kepercayaan mengkhianati. Semoga kita tidak termasuk golongan orang munafik. Itu diantaranya contoh soal atau latihan soal untuk ulangan tengah semester. Mudah-mudahan membantu sebagai referensi dalam belajar dan mudah-mudahan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menyaksikan video yang kami tayangkan, dan jangan lupa untuk like, subscribe, and share serta aktifkan loncengnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.